Dalam sistem pengendalian modern dan pengendalian untuk strategi yang bervariasi, terdapat beberapa konsep yang dapat diaplikasikan. Adapun konsep-konsep tersebut adalah konsep just in time atau disingkat dengan JIT adalah sebuah filosofi manajemen yang berakar di Jepang, pertama kali muncul pada dekade 1970-an di industri manufakturing Jepang. Konsep JIT dikembangkan dan disempurnakan pertama kali oleh Toyota Motor Manufacturing oleh Teiji Ohno. Unggulan konsep JIT dalam industri manufaktur pada sebuah perusahaan dapat mengurangi risiko cacat pada produknya. Karyawan yang bekerja pada pabrik yang telah menerapkan JIT memiliki pengetahuan sumber daya dan juga mengetahui proses yang diperlukan untuk dapat membuat produk yang lebih baik. Tujuan TQM adalah memberikan kepuasan pelanggan. Mekanismenya memahami harapan pelanggan melalui 3 tingkatan, yaitu dimulai dengan menampung keluhan, menganalisis penjualan dan umpan balik dari konsumen, dan wawancara pribadi dengan konsumen. Kemudian dengan Quality Function Development dan diterjemahkan melalui Host of Quality. Sebagai tambahan, fokus TQM terletak pada pentingnya proses bisnis yang baik dan mengerti kebutuhan detail pelanggan, sehingga kebutuhan mereka dapat sepenuhnya tercapai. TQM menjadi salah satu pemikiran terbaik dalam filosofi manajemen umum daripada pendekatan tertentu untuk kualitas. Selanjutnya terdapat konsep komputer integrated manufacturing. Sejarahnya dimulai era tahun 1970-an, di mana muncul paradigma bahwa terdapat sebuah kebutuhan untuk mengintegrasikan seluruh komponen sistem manufaktur. Ringkasnya, CIM merupakan konsep atau filosofi yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dengan fungsi otomatisasi dalam sebuah sistem manufaktur. Perancangan dan implementasi CIM memang tampak begitu kompleks karena melibatkan berbagai fungsi bisnis dari hulu sampai hilir, dan juga level otomasi dari level operasional dengan level manufacturing planning dan execution serta level business strategi. Persoalan utama yang dihadapi adalah integrasi komponen yang memiliki bahasa program dan platform database yang berbeda. Konsep selanjutnya adalah konsep Decision Support System. Konsep ini menguatkan sistem pendukung keputusan. Decision Support System dibuat sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. DSS atau bisa juga disebut sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis software yang digunakan oleh manajer sebagai instrumen dalam pengambilan keputusan Ohno. DSS menyediakan informasi pemecahan masalah maupun kemampuan komunikasi dalam memecahkan masalah semi-terstruktur. Informasi dihasilkan dalam bentuk laporan periodik dan khusus. Komunikasi digunakan saat berbagai kelompok manajer terlibat dalam pemecahan masalah. Konsep strategi merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap perusahaan dalam segala macam bidang usaha. Pimpinan suatu organisasi setiap hari berusaha mencari kesesuaian antara kekuatan internal perusahaan maupun kekuatan eksternal suatu pasar. Kegiatannya meliputi pengamatan terhadap persaingan, peraturan, siklus bisnis, keinginan dan harapan konsumen, serta faktor-faktor lain yang dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman. Menurut Candler, mengemukakan strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Pada prinsipnya, strategi dapat dikelompokkan berdasarkan 3 tipe strategi, yaitu manajemen, strategi investasi, dan strategi bisnis.
Konsep yang terakhir adalah konsep strategi unit bisnis, sering juga disebut dengan strategi bersaing. Strategi bisnis yang berfokus pada peningkatan posisi bersaing, produk dan jasa perusahaan dalam industri atau segmen pasar tertentu yang dilayani perusahaan. Suatu kesatuan organisasi yang memiliki batasan tujuan strategi bisnis. Kaitan penerapan sistem pengendalian manajemen dengan implikasi gaya manajemen puncak terhadap pengendalian manajemen. Setiap organisasi tidak dapat secara efektif menerapkan strateginya tanpa sistem pengendalian manajemen yang konsisten. Gaya manajemen dipengaruhi oleh latar belakang dan kepribadian dari manajer yang bersangkutan. Latar belakang meliputi hal-hal seperti pendidikan formal dan pengalaman tertentu, seperti produk, teknologi, pemasaran, atau keuangan. Itulah pembahasan kita yang pertama mengenai sistem pengendalian modern dan pengendalian strategi yang berhari. Selanjutnya kita akan bahas topik yang kedua mengenai penerapan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen pada perusahaan jasa sedikit berbeda dibandingkan dengan proses pengendalian pada perusahaan manufaktur. Perbedaan tersebut antara lain tidak adanya persediaan, penyangga, kesulitan dan pengawasan kualitas, penggunaan tenaga kerja yang intensif, dan organisasi dengan multi-unit. Selanjutnya, pengendalian manajemen pada organisasi profesional yang dapat diterapkan pada penentuan harga pusat laba dan harga transfer, perencanaan strategi dan penganggaran, pengawasan operasi, ukuran prestasi, dan penghargaan. Seperti diuraikan di depan, kinerja profesional cukup mudah dinilai. Proses pengendalian manajemen, yaitu pada proses penyusunan anggaran tahunan dilakukan dengan lebih hati-hati. Informasi tentang jumlah anggaran yang tersedia secara cepat digunakan untuk pengawasan operasional kegiatan. Ciri-ciri khusus organisasi nirlaba. 1. Ketiadaan pengukuran. 2. Keuntungan modal kontribusi. 3. Akuntansi dana. 4. Pengelolaan, biasanya oleh Dewan Pengawas. Sistem pengendalian manajemen pada organisasi pemerintah menitik beratkan pada penyusunan anggaran dan perencanaan strategis, ukuran kerja yang terdiri dari hasil organisasi, ukuran proses, serta indikator sosial. Pengawasan modal kerja merupakan faktor penting dalam perusahaan dagang. Banyak perusahaan mengurangi persediaan dengan sistem yang secara otomatis menempatkan pesanan perusahaannya pada pemasok, hanya mengambilnya jika sudah tercapai titik pemesanan kembali atau reorder point. Perusahaan jasa keuangan secara umum menitik beratkan pada 4 faktor sebagai pedoman di dalam penerapan pengendalian manajemen, yaitu aset moneter, jangka waktu untuk transaksi, risiko dan penghargaan, dan regulasi. Terdapat beberapa karakteristik umum pada bank komersial dan pegadaian,
yang menjadi faktor di dalam pengendalian manajemen, yaitu modal yang diatur, produk baru, dan risiko. Implikasi pengendalian manajemen yang dapat muncul pada bank komersial dan pengendalian adalah hubungan tarif dan jangka waktu deposito terhadap tarif dan jangka waktu pinjaman, volume deposit, kerugian pinjaman, biaya, dan pendapatan bersama. Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik, dan kantor cabang di banyak negara. Faktor yang mempengaruhi pengendalian manajemen adalah perbedaan budaya, harga transfer, dan perbedaan nilai tukar mata uang. Demikianlah pembahasan mengenai konsep sistem pengendalian manajemen dan penerapannya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.